Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Radio Prokom 107.9 MHz IAIN Pontianak. Selamat mendengarkan podcast kami pada hari ini edisi Rabu 12 Januari bersama saya Ali yang akan menemani sobat semua selama beberapa menit ke depan dalam program acara opini Anda. Oh ya, sebelum kita berbincang lebih lanjut, jangan lupa memfollow akun ini dan tidak lupa juga mensubscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Dan tidak lupa pula bagi para pendengar yang ingin melakukan komunikasi atau ingin menanyakan tanya jawab, silakan hubungi kami di 089516856591. Oke, baik teman-teman. Di kesempatan kali ini kepada pendengar setia malam ini, kita akan memasuki dunia yang lebih tenang. Kita akan membahas tentang tema kita pada kali ini adalah dengan tema introvert. Kita akan memasuki dunia yang lebih tenang, dunia introvert. Saya Ali akan menjadi teman perjalanan Anda dalam merenungi tentang kekuatan dan keindahan dalam kedamaian introvert. Mari kita terjun ke dalam dunia introvert dalam beberapa menit yang penuh kehangatan ini. Oke. Pertama-tama mari kita mendengar dulu apa itu introvert. Istilah ini seringkali kita dengar dalam baik itu ketika kita membuka TikTok atau ketika membaca buku atau dalam berbagai hal kita sering menjumpai yang namanya introvert. Pertama-tama mari kita mengenali dulu. Mari kita pahami apa itu sebenarnya introvert. Introvert adalah seorang yang lebih suka waktu sendiri untuk meresapi dan merenungi, mendapatkan energi dari dalam, bukan dari keramaian luar. Ini bukanlah kelemahan, melainkan suatu kekuatan. Saya yakin ada banyak dari kita di luar sana yang merasa nyaman dengan keheningan. Ada beberapa pandangan tentang definisi-definisi tentang introvert. Terdapat beberapa ahli yang memberi definisi-definisi apa itu introvert. Yang pertama dari Carl Jung. Seorang psikolog terkenal, Carl Jung adalah salah satu yang pertama kali mengusulkan konsep kepribadian introvert dan ekstrovert. Menurut Jung, introvert adalah individu yang cenderung memusatkan perhatian pada dunia internal mereka, lebih suka merenung dan memproses informasi secara mendalam. Selanjutnya, Hans Eysenck, psikolog Inggris Eysenck mengembangkan teori kepribadian yang membedah antara orang yang lebih memiliki tingkat arousal rendah dan lebih suka lingkungan dan yang tenang dan damai. Orang-orang seperti itu cenderung dianggap introvert. Menurut May Brings, Tape MTB yang dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs, Putri Isabel Briggs menggunakan istilah introvert dan extrovert sebagai salah satu dari 4 dimensi kepribadian. Menurut MBT, introvert lebih suka memusatkan energi pada dunia internal mereka dan memperoleh energi dari waktu sendiri. Selanjutnya, menurut Susan Cain, seorang penulis dalam bukunya Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking, menyajikan pandangan modern tentang introvert. Cain menyoroti kekuatan dan keunikan yang dimiliki introvert, menekankan pentingnya pengakuan terhadap kepribadian dalam berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir, menurut Jeremy Kagan, psikolog perkembangan Jeremy Kagan telah melakukan penelitian tentang anak-anak temperamen introvert, menunjukkan bahwa mereka cenderung pada kediaman. Oke, baik. Setelah kita memberikan gambaran-gambaran yang diberikan oleh para ahli, kita akan melanjutkan pada segmen selanjutnya adalah keheningan dan keindahan introvert. Dalam dunia yang begitu bising ini, seringkali kita lupa untuk menikmati keindahan dan keheningan. Introvert menemukan ketenangan dalam momen-momen di mana kita dapat mendengarkan suara dalam diri kita sendiri, merenung dan meyakini kedalaman pikiran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi introvert. Perlu dicatat bahwa kepribadian seseorang
bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap seseorang menjadi introvert. Yang satu, faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cenderung menjadi introvert dan atau ekstrovert dapat memiliki dasar genetik. Keturunan dan faktor genetik mungkin memainkan peran dalam menemukan sejauh mana seseorang memiliki kecenderungan menjadi introvert. Kedua, pengalaman kehidupan awal. Pengalaman selama masa kecil dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan kepribadian seseorang. Pengalaman sosial, semua hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar dapat membentuk cara pandang berinteraksi dan dunia. Ketidaknyamanan sosial. Beberapa orang mungkin bisa tidak nyaman atau cenderung memiliki situasi sosial yang intens. Ini bisa disebabkan oleh rasa cemas, ketidaknyamanan, atau bahkan pengalaman negatif dalam interaksi sosial sebelumnya. Kondisi mental. Kondisi mental seperti kecemasan sosial atau gangguan kepribadian tertentu dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa nyaman dalam situasi sosial. Beberapa orang introvert mungkin merasa tenang dan bahagia dalam situasi kurang damai dan lebih terkontrol. Pilih kepribadian. Beberapa orang mungkin secara alami cenderung ke arah kepribadian introvert. Mereka mungkin menemukan kepuasan energi dalam waktu sendiri, refleksi, dan aktivitas yang lebih tenang. Pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik atau negatif dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial, dapat mempengaruhi cara seorang memiliki berpartisipasi hubungan sosial. Kepribadian umum seorang unik. Tadi para pendengar yang setia, tadi adalah beberapa paparan yang menjadi faktor orang menjadi introvert. Selanjutnya kita akan menguliti tentang apa itu kelebihan introvert. Seorang introvert itu memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah memiliki pemikiran mendalam. Maksudnya orang yang introvert cenderung melakukan refleksi secara mendalam dan juga memiliki kemampuan mandiri. Orang introvert memiliki kemampuan mandiri, cenderung melakukan aktivitasnya itu sendiri dan mampu melakukan kegiatan ataupun pekerjaan secara mandiri tanpa dorongan eksternal. Kemampuan mendengarkan. Orang introvert cenderung memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara intens terhadap lawan bicaranya. Tapi tentu saja, apa yang dilema sosial yang sering dihadapi oleh para introvert mungkin sulit untuk bergaul dan kerumunan besar atau melakukan percakapan kecil. Namun ini bukan karena kurangnya keterampilan sosial, melainkan pilihan untuk fokus pada hubungan yang lebih bermakna. Bagi para introvert, bagi para pendengar terkhususnya, menjaga keseimbangan antara waktu bersosialisasi atau waktu sendiri adalah kunci. Terlalu banyak interaksi bisa melelahkan, sementara terlalu banyak waktu sendiri bisa merasa terlalu terisolasi. Merasa nyaman dengan pilihan ini adalah langkah awal yang seimbang. Oke, sebelum kita tutup, mari kita lakukan sesi tanya jawab, dalam artian kita akan membuka telepon dari pendengar. Oke, selamat malam saudari. Dengan siapa di mana ini? Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih, Bang. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri. Saya dari Tangerang, Bang.
Oke, saudari Mila Safitri, boleh diajukan pertanyaannya terkait dengan introvert Jadi gimana gini nih? Bang, Gimana iya gimana? jadi gini, terima kasih waktunya. Jadi gini Bang, eh ciri-ciri dari introvert tuh apa ya Bang? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Berbicara tentang introvert, terbagi banyak sekali ciri-ciri orang introvert. Orang introvert itu memiliki ciri-ciri diantaranya pertama, biasanya kalau orang introvert itu orangnya pendiam, begitu. Selanjutnya, selain orangnya pendiam, dia itu sulit untuk melakukan hal-hal yang bersifat sosial, dalam artian orang itu biasanya hanya berdiam diri saja ketika berada acara atau berada di dalam keluarganya, begitu, cuman kayaknya dia diam di dalam kamarnya sendiri saja terus. Lagi kalau orang introvert itu pada biasanya atau kebanyakan itu memiliki sedikit teman. Karena mengapa? Karena faktor tadi lah, karena kekurangnya daya sosialisasi sehingga membuat dia orang orang itu tidak tidak sulit untuk melakukan sosialisasi sehingga menyebabkannya introvert. Begitu saudari Mila. Oh, jadi introvert itu karena kurangnya berbaur dengan orang yang di luar sana, kurang bergaul gitu ya Bang ya? Iya, iya, iya. Ya, begitu kira-kira. Cara untuk menghilangkan introvert tuh bagaimana ya Bang? Berbicara tentang introvert, ada hal ada beberapa hal untuk, dalam artian kan introvert itu ada lawan katanya ya. Introvert berarti lawannya itu ekstrovert namanya. Begini. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari atau kita bentuk. Yang pertama itu kelola kecemasan sosial. Dalam artian kita harus mengenali diri sendiri dan menerima perasaan cemas. Kedua, pahami bahwa kebanyakan orang tidak sefokus pada diri Anda seperti yang Anda kira. Mulai dengan langkah kecil, bertemu dengan orang baru dalam setting yang nyaman. Selanjutnya, memperluas lingkaran sosial. Hadiri acara sosial, begitu caranya, dalam kelompok kegiatan atau ke acara-acara apa, baik itu acara yang diminati atau tidak. Selanjutnya, ajak teman atau kenalan dengan orang baru. Dalam artian kita harus melakukan kegiatan sosialisasi atau mengenal dengan orang-orang baru, memanfaatkan teknologi seperti yang kita ketahui pada saat ini. Kemajuan teknologi itu membuat kita gampang berkomunikasi dengan orang lain, baik dari orang Indonesia ataupun orang dari luar negeri. Selanjutnya, latihan berkomunikasi. Praktikkan keterampilan berkomunikasi dalam situasi setiap hari. Ajukan pertanyaan terbuka untuk merangsangkan percakapan. Dengarkan dengan penuh perhatian terhadap yang ditanggapi dengan kebijaksanaan. Mungkin itu saja nanti yang bisa saya sampaikan. Iya Bang, baik, terima kasih Bang atas penyampaiannya. Oke, terima kasih banyak kepada saudari siapa tadi? Saudari Mila ya, atas kesempatannya. Iya Bang. Oke, selamat bertemu di lain kesempatan ya. Iya Bang. Dengar malam ini telah merenung tentang keindahan hidup seorang introvert. Ini adalah panggilan untuk merayakan dan menghormati keberagaman cara kita menjalani hidup. Saya Ali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda malam ini. Tetaplah bangga pada diri Anda, baik Anda seorang ekstrovert yang energik atau seorang introvert yang menemukan kekuatannya dalam kedamaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Oke, terima kasih.